Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang teologi gerakan Al-Ma'un dan Al-Asar yang berjudul Sayap Moderasi Muhammadiyah Progresif Dinamis untuk Indonesia Berkemajuan pada mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan dengan dosen pengampu Bapak Apep TS SHI MPDI. Sebelum saya melanjutkan presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Nurul Hairiah Ulfa dari Prodi PG PAUD non-reguler semester 3. Teologi Al-Ma'un dan Al-Asar menjadi dasar utama Muhammadiyah dalam mencerahkan peradaban bangsa. Peradaban bangsa makin utuh dan teguh saat Muhammadiyah senantiasa berkontribusi positif terhadap negara melalui sumber daya yang mumpuni, amal usaha Muhammadiyah, dan jejaring sosial yang solid. Selain itu, sayap moderasi Muhammadiyah makin kokoh karena organisasi yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan ini senantiasa adaptif terhadap persoalan dan potensi lokal. Kelompok Muhammadiyah adalah pelopor keberagaman yang inklusif. Muhammadiyah memiliki visi pembaharuan Islam dan terus menyertai kehidupan bangsa dan negara. Visi Islam berkemajuan itu menjadi ruh pada Muhammadiyah untuk terus berkontribusi untuk bangsa. Kini, Muhammadiyah dituntut untuk kreatif melahirkan inovasi baru guna menjawab tantangan zaman abad kedua nanti. Selanjutnya, pada tahun 1912, Kyai Haji Ahmad Dahlan melahirkan gebrakan yang fenomenal dan mengubah keadaan bangsa dengan menggunakan metode tafsir teks Al-Quran dan hadis yang sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat. Dan pada tahun ini, Kyai Haji Ahmad Dahlan mendirikan gerakan penyantunan pada sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan. Pada catatan Haji Muhammad Sudja, ada kelompok penolong kesengsaraan umum atau biasa disingkat dengan PKO. Dalam mendirikan rumah sakit, dia menyebut misi PKO adalah merawat orang-orang Islam yang sakit sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabiullah. Mereka menyalurkan jariah untuk menolong orang sakit. PKO menjadi kegelisahan umat kala itu saat mereka harus pergi ke dukun untuk berkeluh kesah. Demikian pula dengan panti asuhan. Panti asuhan bukan hanya sarana menghimpun orang-orang miskin, tetapi mampu memandirikan mereka. Kemandirian orang miskin akan mampu mengantarkan mereka menuju kehidupan yang layak dan menopang ekonomi bangsa dan negara. Menurut Abdul Munir Mulkan, pada tafsir surat Al-Ma'un ini yaitu sebagai referensi aksi pemberdayaan kaum tertindas atas pertimbangan pragmatis dan humanis, seperti aksi pemberdayaan kaum perempuan di ruang publik. Gagasan dan aksi sosial Kyai Haji Ahmad Dahlan didasari oleh pandangan tentang kesesuaian natural pada tafsir Al-Quran, pengalaman kemanusiaan universal, dan temuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagi Kyai Haji Ahmad Dahlan, ukuran kebenaran tafsir Al-Quran dan temuan iptek ialah sejumlah bukti kemanfaatannya bagi permasalahan kemanusiaan. Model pemikiran yang melampaui zamannya itulah yang menjadikan Muhammadiyah tetap eksis sampai kapanpun. Teologi progresif dinamis Muhammadiyah juga didasarkan pada tafsir surat Al-Asar. Dari surat Al-Asar dapat diperoleh 4 pilar untuk membangun sebuah peradaban yang berkemajuan. 4 pilar pada surat Al-Asar ialah: pertama, iman, paradigma tauhid. Sebagai pilar mendasar karena esensinya adalah menghadirkan Allah dalam kehidupan sehari-hari yang dipahami dari penggalan ayat amanu,
Tauhid sebagai esensi adalah sebagai prinsip penentu pertama dalam Islam kebudayaannya dan peradabannya. Tauhid adalah yang memberikan identitas peradaban Islam, yang mengikat semua unsur-unsurnya bersama-sama menjadikan unsur-unsur tersebut. Selanjutnya yang kedua, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ipteks yang dipahami dari penggalan ayat watawasau bil haq. Bukankah ilmu itu mempertanyakan kebenaran? Al-haq di sini dipahami simbol dari ilmu, karena selain kebenaran mutlak ada kebenaran relatif. Kebenaran relatif inilah ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains. Selanjutnya yang ketiga, kerja keras, produktif, dan amal solih dengan mendapatkan ridho dari Allah yang dipahami dari penggalan ayat amilus solihah sebagai peradaban yang melahirkan kreativitas masyarakat yang membentuk sebuah kebudayaan. Selanjutnya yang keempat adalah moralitas atau akhlak yang dapat dipahami dari penggalan ayat watawasau bis sabr. Kesabaran adalah simbol moral tertinggi bahwa peradaban harus dibangun atas moralitas utama supaya tidak terjadi konflik di tengah peradaban masyarakat. Maka diperlukan keberagaman intersubjektif sebagai penopang global etik. Selanjutnya, kosmopolitanisme Muhammadiyah. Muhammadiyah mengajak umat Islam untuk bersikap kritis dengan melakukan pendekatan dialog, dakwah yang terbuka, membantu mencerahkan dan mencerdaskan, serta interaksi sosial yang santun. Muhammadiyah memandang berbagai peradaban dan keragaman sebagai sunatullah. Oleh karena itu, pembangunan kemanusiaan sebagaimana kerja Muhammadiyah sejak awal perlu kembali menjadi spirit mengurangi radikalisme. Kelompok radikal hanya perlu ruang belajar bersama. Mereka bukanlah musuh yang perlu dienyahkan dengan berondongan senjata. Mereka hanya perlu teman untuk berdialog santai. Amal usaha menjadi rumah moderasi dan menjadi bina jamaah. Amal usaha Muhammadiyah menjadi bagian tak terpisahkan dari kerjaan keumatan. Melalui amal usaha, seseorang tidak hanya diajak bekerja, mereka juga dibina agar mempunyai pandangan Islam rahmatan lil alamin. Karena watak asli Muhammadiyah adalah memberi dan membantu program pemerintah. Muhammadiyah selalu menawarkan bantuan kepada pemerintah, bahkan tanpa meminta pun Muhammadiyah dengan senang hati akan membantu pemerintah mewujudkan cita kemerdekaan. Inilah kontribusi Muhammadiyah bagi bangsa dan negara. Selanjutnya, kontekstual terhadap realitas lokal. Kontekstualisasi Muhammadiyah lokal tergambar jelas dalam buku Muhammadiyah Jawa, karya Ahmad Najib Burhani. Salah satunya dari cara berpakaian. Cara berpakaian pemimpin Muhammadiyah mendekati budaya Jawa. Keramahan Muhammadiyah dengan budaya lokal menjadikannya semakin kokoh di tengah masyarakat. Muhammadiyah mampu mewarnai masyarakat melalui gerakan tajdidnya. Selanjutnya, poin terakhir pada presentasi saya kali ini adalah pada basis ekonomi. Basis ekonomi dan pendidikan yang dapat menemukan corak lokal akan menjadikan kekuatan Muhammadiyah dalam proses moderasi beragama maupun kiprah keagamaan yang lain. Inilah salah satu tantangan Muhammadiyah sebagai pemimpin peradaban. Mungkin sekian dari saya, semoga dapat dipahami dan diterima oleh yang lainnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.